Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Zulfikor dari kelas 12 DPB 1. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang beberapa konsep dasar gambar konstruksi jalan, yaitu di mata pelajaran konstruksi jalan dan jembatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa mengenai inti-inti dari konsep dasar konstruksi jalan. Nah, sebelum ke pembahasan inti, pasti ada beberapa yang menanyakan tentang bagaimana sih cara kita menggambar konstruksi jalan. Pada dasarnya, konsep dasar konstruksi jalan yaitu terbagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama, pekerjaan perkerasan luntur. Yang kedua, pengerjaan perkerasan kaku. Yang ketiga, perkerasan komposit. Nah, dalam perkerasan lentur ada beberapa bagian. Yang pertama tanah dasar, yang kedua lapisan pondasi bawah, yang ketiga lapisan pondasi, yang keempat lapisan permukaan. Nah, itu tahapan-tahapan perkerasan lentur. Adapun perkerasan kaku, yang pertama adalah tanah dasar, yang kedua pondasi bawah, yang ketiga beton semen. Nah, itu adalah tahapan-tahapan mengenai perkerasan lentur dan perkerasan kaku. Dalam perkerasan lentur, ada yang dinamakan tadi tahapan pertama yaitu tanah dasar. Apa sih yang dinamakan tanah dasar? Nah, tanah dasar adalah permukaan tanah atau pembukaan galian yang dipadatkan dan merupakan permukaan dasar untuk perlekatan bagian-bagian perkerasan lainnya. Nah, itu yang dinamakan tanah dasar. Nah, yang kedua yaitu lapisan pondasi. Nah, yang dinamakan lapisan pondasi yaitu biasanya terdiri di atas lapisan dari material berbutir seperti granul material yang dipadatkan dan distabilisasi ataupun tidak, atau lapisan tanah yang distabilitas. Nah, itu adapun fungsi-fungsi dari lapisan pondasi bawah yaitu saya sebutkan dua saja, yaitu yang pertama untuk mendukung dan menyebarkan beban roda, yang kedua untuk efisiensi menggunakan material yang relatif murah agar lapisan selebihnya dapat dikurangi tebalnya. Nah, itu menghemat biaya konstruksi ya. Lanjut ke tahap selanjutnya yaitu lapisan permukaan. Nah, yang dimaksud lapisan permukaan yaitu bagian perkerasan yang paling atas. Nah, setelah tadi lapisan pondasi bawah selanjutnya yaitu lapisan permukaan. Nah, lapisan permukaan ini yaitu perkerasan yang paling atas. Lapisan ini terdiri atas campuran mineral, agregat, dan bahan pengikat yang biasanya terletak di atas lapisan pondasi tadi. Nah, mengenai perkerasan lentur, ini adalah contoh ya. Di sini ada contoh yaitu tentang bagaimana tahapan-tahapan mengenai perkerasan lentur dari mulai lapisan pondasi dan lain sebagainya. Lanjut mengenai perkerasan kaku. Tadi perkerasan lentur, bagaimana tahapan-tahapannya dalam pembuatan perkerasan lentur. Sekarang mengenai perkerasan kaku. Nah, dalam perkerasan kaku, yang pertama ada tanah dasar seperti biasa, seperti perkerasan lentur tadi. Pasti menemukan tanah dasar terlebih dahulu. Nah, persyaratan yang harus dipenuhi dalam penyiapan tanah dasar subgrade adalah lebar kerataan atau kemiringan melintang, keseragaman daya dukung, dan keseragaman kepadatannya. Nah, itu adalah syarat yang harus dipenuhi. Nah, lanjut ke pondasi bawah. Nah, pondasi bawah dalam perkerasan kaku yaitu dapat berupa yang pertama bahan berbutir, stabilisasi atau dengan beton kurus giling padat, yang ketiga campuran beton kurus. Nah, ini adalah gambar yang dimana
pondasi bawah perkerasan kaku. Adapun contoh perkerasan kaku, pengerjaan perkerasan kaku yaitu yang pertama pembersihan area kerja, yang kedua pekerjaan pondasi jalan, Nah, lanjut proses pembuatan beton, pemasangan boplang, pemasangan besi tulang, pengecoran beton jalan, perataan permukaan jalan, melanjut area kerja lainnya, seperti meratakan jalan atau memotong jalan beton menjadi blok, lanjut ke pekerjaan finishing. Nah, hanya itu yang saya bisa sampaikan mengenai konsep dasar pengerjaan gambar konstruksi jalan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Fikri Zulfikar izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.